Hai, 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 hai. Apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabatku semuanya? Iya, jumpa lagi dengan saya ya. Semakin memanas, semakin menegangkan dan juga semakin seru. Tentu ini terkait dengan Sarifah dan juga Azib Ali. Iya, setelah kemarin pengacara Sarifah ini melaporkan tentang kasus ini ke Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, dan giliran ternyata ada pengacara besar, pengacara yang sudah kondang ya kemarin menangani tentang kasusnya Brigadir Joshua ya, Josia lagi, Joshua ya. Dia adalah pengacara Brigadir Joshua ya. Dalam kasusnya Verdi Sambo, dia turun gunung sekarang ya. Dia turun tangan, maksudnya begitu ya. Untuk ya sedikit memberikan apa ya, apresiasi mungkin ya, memberikan dukungan kepada Asif Ali ini. Dan coba kita lihat dulu, ini adalah pernyataan dari pengacaranya Saripah. Dia melaporkan kasus ini ke Komisi Perlindungan Wanita ya. Coba kita lihat langsung saja. Saya nggak bisa jelasin kalau itu, intinya saya udah apa, saya udah jelasin semuanya tahu atau Intinya begini, mohon maaf saya ambil alih bahwa terhadap masalah yang dialami Nisa ini kita adukan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kita adukan ini, biarkanlah lembaga ini yang menilai di mana posisinya Nisa sebenarnya di dalam permasalahan ini dan seperti apa. Jadi sembari diajak nikah, dia pakai kekerasan atau gimana? Dipaksa, ada intimidasi. Kalau itu sebenarnya kami menganggap bahwa ada intimidasi dan kekerasan itu jauh hari sebelum ini viral di sosial media ya. Ini bisa diklarifikasi langsung bahwa si Ali ini pernah menyampaikan bahwa dia akan ke media sosial, dia akan ke seluruh media. Nah, ini ada lagi yang baru bro ya, ternyata ada intimidasi ya. Dia akan memviralkan ke media sosial. Tapi dalam faktanya yang memviralkan bukan Asif Ali sendiri. Jadi para kreator, mungkin para apa ya, orang-orang yang memang simpati, orang-orang yang empati kepada Asif Ali, karena Anda tahu sendiri bahwa Asif Ali ini jauh-jauh dari yang datang dari ke India, dia sampai tidur di bandara 3 hari. Ya mungkin ini masalah kemanusiaan saja. Jadi kayaknya iya terpatahkan lah kalau menurut saya seperti itu. Atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya? Kita lanjut dulu ya. Nasional menyampaikan bahwa Nisa ini di posisi orang yang salah. Saya selaku kuasa melihatnya seperti itu. Wah, ini kurang beres juga, sudah niatannya sudah tidak, bukan lagi persoalan cinta ini kalau begini. Makanya ya kita bawa ke Komnas Perempuan. Mungkin juga hari ini kami akan melakukan pelaporan di kepolisian dalam hal ini Mabes Polri. Jadi setelah ini kami akan langsung ke Mabes Polri, karena benar-benar Pak, saya juga sebagai kuasanya ini dibully kiri kanan kok, bela perempuan yang salah, padahal ini satu kampung saya bawa ke Jakarta tujuannya mengklarifikasi di mana posisi kamu salah benarnya ya, bahkan proses waktu yang menjawab klarifikasi itu. Tetapi berjalannya waktu ya kok saya juga disudutkan, Nisa tambah disudutkan. Makanya setelah saya melihat prosesnya jauh lebih dalam. Iya. Fun banget mungkin ya teman-teman netizen ya. Karena ini adalah perkembangan teknologi, jadinya seperti itu. Orang bebas bicara, orang begitu mudahnya untuk mengeluarkan pendapat karena dampak media sosial. Dan saya kira netizen cerdas semua ya. Saya kira dia sudah bisa memilah-milah menurut dia sendiri ya. Ini timbul juga pun kontroversi ya. Pro kontra juga kan gitu kan. Kita lanjut dulu. Saya melihat permasalahan ini, oke, kau salah, kalau kamu salah, kau yang masuk penjara. Kalau dia yang salah, dia yang harus tanggung resikonya. Intinya saya, ini juga persoalan, menyangkut persoalan keluarga sampai mengganggu. Saya bilang kita akan kejar ini persoalan masalah ini. Kampungnya di mana Pak? Dari Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Oh susah. Nisa banyak diserang nih. Wah, nggak main-main ini ya pengacaranya Sarifah ini ya. Keren. Jadi sangat memanas banget dan seru banget ya. Dia nggak main-main ini dia. Kalau warganet
dibully. Seperti apa mungkin Nisa sendiri menanggapinya. menanggapinya, stres juga atau Iya pasti stres, saya stres liatnya. Soalnya apa orang-orang udah kelewatan gitu kak. Kok saya nggak salah, kok Ya, jadi terus saya? kenapa saya lihat kejadian di TikTok apa katanya sama dibakar gitu, mau dibunuh kalau ketemu sama saya. Iya, saya lihat di TikTok. Saya tambah Wah bahaya ini intimidasi banget ini kalau gitu ya. terkait Mas ini, berbicara tentang perkawinan. Bagaimana bisa terjadi perkawinan ini kalau orang tua tidak merestui? Itu satu. Kedua juga, bagaimana ini perkawinan bisa terjadi, hubungan ini bisa terjadi kalau keluarganya Nisa sudah menerima lamaran orang lain, ya haram dong hukumnya Islam laki-laki lain. Iya, benar semua ya, benar-benar juga. Tapi dalam faktanya, kenapa duitnya diterima gitu kan ya? Yang mungkin jadi permasalahan, jadi pertanyaan, ini hanya pertanyaan bro ya. Jadi setiap video yang sudah di-upload ke media sosial dan pastilah itu sudah menjadi santapan publik, makanan publik ya. Jadi orang pun berhak untuk berpendapat gitu kan. Jadi kalau dalam pernyataan pengacaranya Syarifah tadi kan ngomong bahwa sudah dijodohkan, bagaimana itu kan kenapa tidak maksudnya gini, kenapa jauh-jauh hari sebelum itu dijodohkan, kenapa tidak ditolak aja waktu di Saudi sana ya, Hasib Ali ini, dan duitnya juga diterima. Itu mungkin pertanyaan publik seperti itu juga ini. Saya mewakili teman-teman netizen seperti itu ya. Jadi ini yang menjadi rancunya di situ bro. Sementara alasan Syarifah ini tidak bisa menerima Hasib Ali, tidak disetujui orang tua dan sudah dijodohkan. Itu alasannya. Nah, terus kenapa Hasib Ali sampai datang ke Indonesia? Pasti sudah ada WA, sudah ada perjanjian seperti dulunya, atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya? Dan nanti kejelasannya akan dijelaskan oleh pengacara yang wow banget ya. Pasti Anda tahu sendiri ya. Dia adalah Martin Lukas ya, ex pengacaranya Brigadir Joshua dalam kasus Ferdy Sambo. Kita lanjut dulu yang ini deh. Masuk di saat orang sudah melamar, kan begitu. Yang tahu pemahaman agama atau yang beriman mungkin lebih tahu lah soal itu. Jadi Kemudian saya tambah lagi, ini kan perbedaan warga negara, ya ada aturannya, ada regulasi yang mengatur. Itu dia semudah itu bahwa Nisa datang ke Indonesia, dia datang ke Indonesia kemudian dia mengambil Nisa ke luar negeri, ya harus ada regulasi yang dilalui di situ, ada hukum internasional yang menjadi ketentuan di situ. Seperti itu. Maaf Kanisa, mungkin ada kata-kata apa yang dari netizen yang bikin Kanisa sakit hati mungkin Kanisa. Ya, itu yang apa dia bilang mau kalau ketemu saya itu mau dibakar lah, mau dikubur hidup-hidup. Ya, itu. Keluarga gimana Kanisa? Keluarga di rumah, ya dia juga merasa malu gitu kak. Soalnya ini apa orang di media ini udah benar-benar kelewatan. Jadi Kanisa intinya akan menerima lamaran ke yang satu lagi, bukan yang ini. Itu orang mana? Sosial juga? Bukan, selain setengah. itu apa profesinya apa bang? Iya sir. Kanisa yang satunya lagi. Ya, kalau itu saya nggak bisa ngomong. Ya privasi lah. Nah, ternyata sudah menerima lamaran ya dari orang lain ya. Sementara Hasib Ali harus merana. Dan inilah yang mungkin menjadi perhatian publik. Inilah yang menjadi empati publik, empati para netizen. Mungkin begitu ya, atau bagaimana menurut teman-teman semuanya? Dan ini adalah pernyataan dari Martin Lukas, ex pengacara Brigadir J. Jadi bagaimana ini ya? Makin memanas, makin seru saja. Dan kita lihat bagaimana ini pernyataannya. Korbannya dia sudah jauh-jauh datang dari India dan Arab Saudi hanya untuk menunjukkan keseriusannya untuk meminang Ibu Syarifah gitu ya. Namun justru disia-siakan. Saya paham memang ini adalah masalah perasaan ya. Orang tidak suka tidak apa-apa, tapi yang pertama jangan memberikan harapan kalau memang tidak mau. Ini masalah perasaan. Jadi kalau memang tidak bisa, jangan memberikan harapan. Ya, jadi nantinya akan terjadi ketidakadilan di situ. Ketidakadilan dari satu pihak masalah hati, dan itu kalau sudah menyangkut masalah hati
banyak orang yang empati. Jadi ya termasuk ya mungkin teman-teman netizen semua mungkin seperti itu ya. Melangsungkan suatu hubungan. Dan yang kedua, mengenai tuduhan bahwa katanya Tuan Ali ini suka memaksa dengan ingin bunuh diri, itu tidak benar. Yang benar adalah karena mereka saling cinta, ya, mereka membuat suatu komitmen untuk menunjukkan masing-masing rasa cintanya, ya. Maka mereka seperti bermain Romeo and Juliet itu ya. Ali mengiris tangannya dan perempuan itu juga Ibu Syarifah juga menurut keterangan dari klien kami di jarinya entah di kanan atau di kiri itu juga melakukan hal yang sama sehingga mereka dari kejauhan pada saat melakukan video call itu mengucap janji dengan sama-sama menyobek bagian daripada badannya gitu loh. Nah, inilah kalau sudah cinta ya, tai kucing pun rasa coklat mungkin begitu ya. Iya, dan itu memang fakta bro, ketika orang cinta itu logikanya sudah hilang gitu kan. Banyak juga sebelum mereka ini sumpah darah namanya ya, ketika seorang laki-laki dan perempuan ya, satu sejoli gitu, semakin saling jatuh cinta dia akan mengucapkan sumpah, dan sumpah itu adalah sumpah darah dengan menggores, mengeluarkan darah dari bagian tubuhnya. Itu sudah terjadi. Memang banyak terjadi ya, itu mulai dari beberapa tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin jutaan tahun sudah ada ini namanya sumpah darah. Kalau saya boleh berpendapat dan saya juga pernah membaca hal itu ya, dan saya juga pernah menyaksikan juga teman ya, ada teman yang memang seperti itu. Kita lanjut dulu. Itu bisa dibilang seperti kayak main Romeo and Juliet gitu ya. Jadi tidak benar bahwa Nyonya Syarifah itu mau berbicara melalui chat ataupun WhatsApp karena dipaksa, enggak. Karena di mana korbannya ada juga bukti yang bisa membuktikan bahwa Ibu Syarifah ini justru beberapa kali meminta untuk ditransfer sejumlah uang, dan uang itu diberikan oleh Tuan Ali ya dalam rangka sebagai etikat baik dan juga keseriusan bahwa yang bersangkutan ini. Wah, ini menarik ini. Beberapa kali mengirimkan uang bro ya. Dikirimkan melalui rekening tentunya, dan itu ada bukti tentunya ya. Kalau sudah berani menyatakan seperti itu pasti ya sudah menyiapkan bukti, namanya pengacara juga kan dia. Dan ya inilah yang menarik bro, dari awal tadi saya sudah bicara, saya sudah mengumumkan pendapat kenapa kalau sudah Syarifah ini ada tunangan, sudah dijodohkan, kenapa menerima Ali dan kenapa menjanjikan dan juga menerima uang kirimannya, itu yang menjadi pertanyaan publik seperti itu ya. Kita lanjut dulu. Sudah mapan dan siap untuk berkeluarga gitu ya. Nominalnya boleh tahu berapa bang? Yang pertama Ada 30, ada 20 juta. Wow. Pokoknya kalau misalkan diakumulasi dalam bentuk rupiah itu sekitar 20 dan 30 juta. 20 juta, 30 juta bu. Kirim spektakuler ya, apa ya, uang yang fantastik untuk kalangan seperti saya begini kan. Banyak banget itu untuk mungkin kalau kita semua ya teman-teman netizen ya, uang segitu banyak banget kalau menurut kita gitu kan ya. Kita lanjut dulu. Menggunakan mata uang real ya? Iya, mata uang real. Coins real. Iya. मुझसे बोलो उसने शादी करने का वादा किया तो मैंने पैसा दिया उसको. Dia kasih uang setelah udah berjanji untuk nikah. So itu dia udah hampir setahun 6 bulan ya. So dia gak ingat udah berapa uang itu, tapi yang kira-kira dia ingat dia hampir pernah kirim 5 sampai 6 ribu rial untuk dalam setahun lebih ini. Tapi 6 sampai 5 ribu real ya. Kita kurskan saja ya dengan rupiah ya. Kalau 6.000 real itu berapa gitu kan ya? Mungkin sekitar berapa ya? Saya kurang paham juga ya. Nanti coba ditulis saja. 6 sampai 7 real itu berapa? Dikuruskan dalam rupiah. Tolong teman-teman nanti ditulis di komentar ya. Ya. Dan kita lanjutkan dulu. Dia bilang ini dia mulai bagi-bagi uang saat udah serius dan udah perjanjian untuk nikah. Dan saat udah serius pengen kita berdua akan nikah, baru dia mulai transferan gitu. Iya, jadi menarik sekali dan sangat menyita perhatian publik ya kasus ini. Karena tidak ada titik temu antara Syarifah dan Ajab Ali, dan mereka, apalagi Syarifah ini sudah
ya itu hak dia ya untuk membela dirinya, dan juga Asep Ali juga membela dirinya masing-masing. Dan kita tunggu aja bagaimana selanjutnya kasus ini, dan ya harapannya cepat selesai deh, cepat nggak ada masalah gitu kan ya. Itu harapan kita semua. Dan ya ada yang kontra, ada yang pro gitu kan ya, ada yang membela Syarifah, ada yang membela Asep Ali, dan itu hak kita semua, hak mereka semua gitu kan ya teman-teman netizen ya. Dan ini mungkin nggak tanggung-tanggung, semakin besar ini pergolakan dalam kasus mereka ya, karena seorang Martin Lucas saja sudah turun tangan ya untuk hal ini gitu kan ya. Dan tentu prestasinya dalam mengungkapkan kasus luar biasa. Bahkan kemarin kalau Anda mengikuti kasusnya Verdi Sambo, dia adalah pengacaranya Brigadir Joshua. Iya. Kita tunggu aja bagaimana berita selanjutnya ya. Ya moga-moga aja cepat selesai gitu kan ya. Oke, mungkin begitu saja bro video ini, dan saya ucapkan salam sehat untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih seru, lebih menarik, dan juga lebih heboh. Salam sehat untuk kalian semua. Yuk.